Halo semua, kelas metode ilmiah A dan ilmiah B. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan men-share materi kuliah pada pertemuan ke-10 Senin 16 Maret 2020. Materi ini sebenarnya harus disampaikan di 16 Maret 2020 hanya karena kendala teknis dengan perkuliahan online pada saat itu sehingga kita sepakat bahwa metode itu menjadi tidak efektif untuk mengisi materi yang telah kita lakukan tetapi gagal itu, maka ini saya sharekan tutorial tentang materi pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 ini kita akan berbicara tentang data penelitian. Data penelitian nanti akan kita pelajari dalam 2 kali tatap muka, tanggal 16 Maret 2020 dan besok, kalau hari Senin besok, itu kita akan, kalau tidak besok, Kamis, itu kita akan mempelajari tentang pengumpulan data. Jadi dalam 2 pertemuan ini kita akan khusus tentang data. Apa yang akan kita dapat dari pembelajaran ini? Tujuan daripada pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, saya berharap Anda semua memahami pentingnya data dalam sebuah penelitian. Setelah itu, Anda juga diharapkan mampu membedakan data berdasarkan sumber, jenisnya, waktunya, dan ketiga, itu Anda diharapkan memahami hubungan antara data dan variabel penelitian. Tentunya hubungan ini nanti akan mengarah kepada analisis apa yang akan kita gunakan untuk mengolah data yang kita peroleh. Nah, saya memulai dengan pertanyaan, mengapa penting data kita pelajari dalam suatu penelitian? Ini ada bagan yang menggambarkan alur dari semua proses pendataan dan bermuara kepada pencapaian tujuan. Jadi kita mulai dari bagian kanan. Tujuan penelitian itu diawali dengan menemukan masalah, kemudian kita rumuskan masalah, dan kita rumuskan tujuannya. Setelah semua proses ini berakhir, itu nanti kita akan mendapatkan kesimpulan dari penelitian kita berdasarkan tujuan yang kita cantumkan pada bab pertama. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka kita perlu informasi atau data. Kita harus tahu informasi atau data yang kita butuhkan. Tidak sekedar tahu, tetapi harus paham juga bagaimana mengelola data tersebut. Paham juga tentang jenis-jenis data yang kita butuhkan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Dan bagaimana kita mengolah data itu. Kalau semua proses ini dipahami dengan baik, diharapkan tujuan penelitian kita bisa tercapai dengan data yang valid dan analisis yang benar. Nah, selanjutnya kita mulai lagi dengan definisi. Data berasal dari kata datum, bahasa Latin, yang artinya jamak atau banyak. Biasanya berisi fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk kita menyusun informasi.
Selanjutnya informasi yang kita peroleh itu nanti akan diolah, dikirim, diolah, ditabulasi, lalu dianalisis. Analisis inilah yang nanti akan menjadi suatu kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan itu, kita akan mengukur apakah tujuan penelitian kita tercapai atau tidak. Apakah permasalahan yang kita rumuskan itu bisa dipecahkan dengan informasi yang kita peroleh. Ini ada sedikit ilustrasi tentang data. Ini adalah gambaran tentang armada tangkap yang ada di Teluk Kupang, sedang parkir di Teluk Kupang. Gambaran tentang armada yang berada di Teluk Kupang ini adalah fakta bahwa armada perikanan tangkap kita ada di Teluk Kupang. Dan armada-armada ini adalah Pursein. Ini yang dimaksudkan dengan data dalam bentuk fakta. Faktanya, armada perikanan tangkap Pursein ada di Teluk Kupang. Nah, data juga berbicara tentang angka, jumlah. Berapa jumlah armada ya? Kalau kita hitung, ada sekitar 8 jumlah. Besaran dari armada ini, saya tidak tahu persis ini berapa, tapi saya perkirakan saja ini 3 gross ton. Ini gambaran inilah yang kita sebut dengan data atau informasi. Dia jamak. Ada fakta, ada angka, tidak tunggal. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang klasifikasi data. Klasifikasi data, sumber data, jenis data, data berdasarkan waktu, dan berdasarkan kelembagaan itu adalah bentuk dari klasifikasi data. Sekarang kita pelajari satu persatu. Data berdasarkan sumber ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber aslinya. Jadi peneliti yang mencari data tersebut, bukan orang lain. Dia yang memperolehnya. Contoh misalnya, si peneliti melakukan wawancara dengan responden secara langsung, bukan orang lain. Ini adalah peneliti, ini adalah responden. Contoh yang berikut adalah observasi. Peneliti mengamati langsung misalnya ciri morfologi daripada ikan ini atau karakteristik morfologi daripada ikan ini. Atas apa? Pengamatannya, bentuk kepalanya, bentuk sirip punggungnya, bentuk ekornya, bentuk sirip duburnya, berapa sirip keras, berapa sirip lunak dilakukan sendiri oleh peneliti. Ini yang disebut dengan data primer. Yang kedua adalah data sekunder. Adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Artinya peneliti memperoleh data itu dari media lain. Contoh misalnya, kalau Anda mau meneliti dan data itu Anda menggunakan data hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal, buku, atau catatan, atau laporan, atau arsip yang dipublikasi, bisa juga arsip yang tidak dipublikasi. Liputan di radio, yang penting Anda ingat, kapan liputannya, tanggalnya, waktunya, frekuensinya, radionya apa, televisi, stasiun televisinya, tanggalnya, topiknya apa, siapa yang membawa acara pada saat itu, surat kabar, dan lainnya. Anda bisa dengan sendirinya merinci data sekunder yang dibutuhkan ketika judul Anda sudah ada. Anda sudah tahu objeknya itu adalah apa?
Sehingga Anda bisa pastikan apakah data yang saya butuhkan adalah data primer atau data sekunder. Yang berikut adalah data kita dasarkan atas jenisnya. Ada dua, ini keliru, dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan panca indera. Data ini biasanya dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar, tidak dalam bentuk angka. Sehingga untuk memudahkan, biasa orang bilang data, beberapa orang mengatakan bahwa data non-angka. Contoh misalnya, jenis ikan non-angka. Kita hanya mendapatkan gambaran kalau kalau tuna misalnya, itu ada beberapa jenis ya. Cakalang misalnya itu punya garis 4 pada bagian perut, 3-5 pada garis hitam yang memanjang dari dada sampai ke ekor, itu ada sekitar 3 atau 5. Ini kualitatif, kita hanya menggambarkan bahwa jenis ikan ini ciri-cirinya seperti ini. Mangrove, Chrysopora, bentuk daunnya begini, bentuk perakarannya, punya biji, perkembangbiakannya seperti apa, itu adalah data kualitatif, dia tidak dalam bentuk angka. Persepsi masyarakat. Masyarakat, apa pendapat Anda tentang kalau dia melalui wawancara? Apa pendapat Anda tentang perikanan berkelanjutan? Ya, masyarakatnya menjawab, respondennya menjawab. Pendapat saya tentang perikanan yang berkelanjutan adalah menangkap ikan dalam jumlah yang terbatas, tidak berlebihan. Itu persepsi, tidak dalam bentuk angka. Musim penangkapan, musim barat, musim timur, bulan Juli, bulan Maret, bulan Agustus, tidak dalam bentuk angka. Proses penanganan pasca panen, misalnya pada bagan, itu hanya berupa kalimat, narasi, bahwa proses pasca panen pada bagan setelah ikan diangkat dari bagan, kemudian dimasukkan ke dalam, disortir, selanjutnya dimasukkan ke dalam cool box, diberi es, diangkat. Yang kedua, jadi itu adalah tentang data, jenis data kualitatif. Yang kedua adalah jenis data kuantitatif. Kebalikan dari kualitatif, kuantitatif itu diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur dan selalu dalam bentuk angka atau diangkakan. Bentuk angka kalau kita mengukur suhu tubuh, karena sekarang lagi musim kita dalam krisis COVID-19, jadi kalau ke mall itu kita diukur temperaturnya, itu bentuk angka, keluar angka 36,3, Anda boleh masuk ke lipo. 38,6 Anda langsung ke IGD. Itu dalam bentuk angka atau diangkakan. Ini khusus untuk penelitian-penelitian kualitatif yang jawabannya itu tidak dalam bentuk angka, supaya kita bisa prediksi dengan baik, kita bisa analisis lebih dalam bentuk angka, itu bisa kita kuantitatifkan. Contoh, misalnya persepsi masyarakat. Apa pendapat Anda tentang penanganan COVID-19 oleh pemerintah Kota Kupang? Ada yang jawab baik sekali,
Ini kalau pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup, jadi dia tidak boleh ada pilihan lain. Jawabannya jawaban tertutup, baik sekali, kita berikan angka 4, baik kita beri angka 3, kurang baik kita beri angka 2, dan tidak baik kita beri angka 1. Ini yang namanya kuantitatif data yang diangkakan, bukan dalam bentuk angka, tetapi kualitatif yang diangkakan. Contoh misalnya, jumlah mangrove itu kan bentuknya angka, kita menghitung kan jumlah jenis ikan. Nah, untuk kuantitatif ini lebih jelasnya kita lihat dia dibagi dalam dua bentuk. Pertama adalah data diskrit, hasil perhitungan. Anda perhatikan yang biru ini semua adalah hasil perhitungan. Misalnya jumlah mangrove, Anda harus menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jenis ini, jenis A, 1, 2, 3. Jumlah jenis ikan, misalnya hasil tangkapan pursein, ada hasil tangkapan bagan, misalnya ada 4 jenis. Sardinella, kemudian Decapterus, apa? Ada 4 misalnya. Mortalitas, hasil kematian ikan misalnya karena blooming alga beracun, jumlahnya, jumlah hasil tangkapan, apakah dalam ton, ya jumlah produksi, pendapatan rumah tangga nelayan dalam rupiah, atau jumlah mikroplastik, itu kita hitung. Kita hitung, tidak bisa kita ukur. Ini yang disebut dengan data diskrit, data hasil perhitungan. Yang warna biru, ya, semuanya yang warna biru itu adalah data hasil perhitungan. Selanjutnya yang lain silakan Anda bisa mencari sendiri. Yang berikut adalah data kontinu. Data kontinu ini adalah data hasil pengukuran. Contoh, kalau data hasil pengukuran berarti ada alat ukur yang digunakan. Contoh, kita salinitas, maka kita akan menggunakan salinometer misalnya, refraktometer, pH meter, konsentrasi nitrat, kita bisa gunakan kit untuk kualitas air atau teknik analisis lab. Ya, jadi ada alat ukur yang kita gunakan. Contoh, Anda kalau panas untuk mengukur temperatur tubuh kita gunakan termometer. Kalau mengukur tinggi badan kita menggunakan meter. Kalau mengukur berat badan kita menggunakan timbangan digital ya. Jadi harus bisa bedakan mana data hasil perhitungan dan mana data hasil pengukuran. Jangan sampai jumlah mangrove Anda jelaskan di dalam tulisan Anda bahwa berdasarkan hasil pengukuran jumlah mangrove sekian, tegakan sekian anakan. Keliru, harusnya berdasarkan hasil perhitungan. Atau Anda katakan berdasarkan hasil perhitungan salinitas di muara jembatan Selam adalah sekian promil. Memangnya kamu menghitung salinitas? Kan tidak. Mengukur. Alat ukurnya adalah refraktor. Ini adalah data keseluruhan kalau kita lihat terkait dengan penelitian data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi kita bagi dua, kalau data kategori dia kuantitatif, tidak dalam bentuk angka. Kalau data numerik itu kuantitatif, dalam bentuk angka. Data kategori ini terbagi atas dua. Ingat saja, ini keywordnya, cirinya itu adalah kalau nominal itu grup, ya grup, kemudian tetapi tidak ada urutan kelas. Contohnya laki-laki, perempuan, jantan, betina.
bahwa tidak ada urutan bahwa laki-laki lebih hebat dari perempuan atau jantan lebih hebat dari betina. Tidak ada kelasnya, tidak ada kategorinya. Nah, yang berikut itu data kategori yang ordinal. Ada grup, tetapi ada urutan kelas atau tingkatan. Ini yang membedakan nominal dan ordinal. Cirinya itu di sini tidak ada urutan kelas, di sini ada urutan kelas. Contoh, persepsi masyarakat misalnya kita buat kualitatifnya sangat setuju, setuju, tidak setuju. Ini artinya bahwa sangat setuju itu memiliki makna yang lebih daripada setuju, dan setuju memiliki makna yang lebih daripada tidak setuju. Atau kita buat peringkat juara 1, juara 2, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, itu mau menerangkan bahwa peringkat 1 memiliki grade yang lebih dari peringkat 2, dan peringkat 2 memiliki grade yang lebih dari peringkat 3. Intinya bedanya hanya ada di sini. Yang satunya tidak ada urutan, yang satunya ada urutan kelas atau tingkatan. Selanjutnya mengenai numerik itu adalah data angka untuk kuantitatif. Ada beberapa diskrit, umumnya bilangan asli. Contoh, jumlah tangkapan 50 kg, 100 kg. Ya, Anda tahu persis definisi bilangan asli itu seperti apa. Kontinu. Data numerik yang kontinu ini dia bisa bilangan apapun. Bisa bilangan desimal, bisa bilangan bulat, ya. Dan dia merupakan data hasil pengukuran. Biasanya bervariasi menurut tingkatan. Contoh, berat ikan. Kan ada yang beratnya 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian ada juga data numerik yang interval berupa angka. Tidak ada angka nol mutlak. Tidak bisa digunakan. Angka ini, data ini tidak bisa digunakan untuk misalnya kita mau jumlahkan semua. Tidak bisa dipakai untuk operasi matematika. Contoh ya, misalnya skala termometer. Skala termometer itu kan dia sudah dari 1 ke 2 itu skalanya berapa? 10, skala 10. Nah, skala ini tidak bisa kita matematikakan. Ya, karena itu sudah standar. Rasio ada nilai 0 mutlak. Jaraknya tidak sama. Bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, berat, panjang, volume. Jadi kalau berat ikan dalam suatu populasi itu ada 5, 7, 11. Kita bisa buatkan operasi matematika. Semua dijumlahkan, kemudian kita ambil nilai rata-ratanya, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-ratanya. Ini namanya operasi matematika. Meskipun sederhana, tetapi bisa dilakukan operasi matematika. Jadi nanti kalau Anda baca di dalam literatur yang lain atau Anda mengikuti tutorial-tutorial yang lain, pembagiannya mungkin tidak seperti ini. Ini saya bagi karena bagi berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya supaya apa? Supaya Anda bisa bedakan kalau penelitian kualitatif, data apa saja yang saya butuhkan. Kalau penelitian kuantitatif, data apa saja yang saya butuhkan. Alat analisis apa yang saya butuhkan. Ini adalah contoh dari ini sekeranjang ikan yang jenisnya semua sama, genusnya lah semua sama, kerapu. Ya. Kerapu kalau kita lihat ada beberapa data terlibat di dalam keranjang ini. Nominal, karena kita hanya nominal berdasarkan jenis.
kerapu macan, kerapu tikus. Ini yang macan yang mana ini? Kalau tidak salah ini. Tikus yang ini kalau tidak salah. Kerapu batik ini yang ini ya. Kerapu sunu. Dia nominal karena tidak ada kelas, hanya menentukan ini jenisnya apa. Ini apa, yang ini apa, yang ini apa. Berbeda dengan ini. Meskipun jenis masing-masing kerapu, tetapi dia didasarkan atas harga. Nah, harga kerapu ini bervariasi. Dari jenis-jenis ini ada yang memiliki grade dengan harga yang lebih tinggi dari jenis lainnya. Maka untuk dalam satu keranjang ini, kalau kita hanya didasarkan berdasarkan jenis, maka dia adalah data nominal. Tetapi kalau kita dasarkan harga, berarti dia adalah data ordinal. Kemudian kalau kita mau mempelajari morfologi dari masing-masing jenis, misalnya yang ini kerapu sunu, merah bentuknya, bentuk sirip ekornya adalah begini, bentuk ekornya, bentuk itu adalah juga nominal. Karena warna tidak lebih daripada sirip dan lainnya. Tidak ada tingkatan di situ. Jadi ini adalah nominal. Rasio, kalau kita timbang berat daripada masing-masing ikan yang ada di dalam keranjang, maka ini kita akan mendapatkan data rasio berdasarkan berat. Ya. Nah, data rasio ini bisa kita gunakan dalam hitungan matematika, operasi matematika. Data diskrit, jumlah dari masing-masing jenis kerapu, misalnya yang ini, kerapu apa ini? Tikus misalnya, ada berapa? 1, 2. Kerapu macan, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah data diskrit. Jadi dari informasi dalam keranjang ini kita mendapatkan beberapa fakta dan angka. Ini yang disebut dengan data. Ya, konteksnya ini karena contohnya ini maka data kerapu. Nah, selanjutnya kalau tadi jenis, kemudian sumber, sekarang bisa juga data kita lihat dari waktu penelitian. Itu dibagi dua. Cross section adalah data yang menginformasikan titik tertentu. Contohnya ini adalah cross section. Misalnya hari ini kita mengukur tentang temperatur permukaan air, ya. Datanya hanya data yang menginformasikan titik pada hari itu, jam itu. Ini yang disebut dengan cross section. Selain cross section ada data time series, atau biasanya disebut data seri, data berulang yang menggambarkan suatu informasi dari waktu ke waktu. Ini adalah time seri, gambaran dari suhu, misalnya permukaan laut dari waktu ke waktu Januari, Februari, waktu ke waktu ini bulan. Di sini adalah bulan, konteksnya bulan, ya. Hanya beda lokasi, ya, beda ada 4 lokasi. Ini yang disebut dengan time series. Datanya sama, hanya temperatur, tetapi berulang. Januari kita lihat temperatur, Februari itu saja yang berulang-ulang. Ini namanya time series. Time series bisa minggu, bisa jam, bisa bulan, bisa tahun. Selanjutnya ini data kalau kita kalau dalam suatu lembaga Anda mau melakukan evaluasi terhadap suatu kinerja suatu lembaga atau Anda mau mengetahui tentang
Ya, gambaran umum perikanan dari suatu kabupaten, satu provinsi atau suatu negara, maka kita bagi atas dua. Yang menjadi objek kita, fokus kita, itu yang kita sebut dengan internal data. Sedangkan data di luar fokus kita itu yang kita sebut dengan external data. Nah, di sini kita asumsikan fokus kita itu adalah organisasi atau institusi misalnya. Adalah data, situasi, dan kondisi pada suatu organisasi, institusi secara internal. Ini kalau asumsinya organisasi atau institusi yang ingin kita pelajari. Tapi kalau objeknya adalah perikanan tangkap di Kabupaten Kupang, maka yang menjadi internalnya atau di Indonesia ya, sesuai data ini, Indonesia misalnya, maka Indonesia ini data Indonesia, nilai ekspor dalam US dollar, ini adalah data internal, sedangkan negara lain, Thailand sampai dengan Korea itu adalah data eksternal. Jadi, data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi atau institusi. Kita asumsikan institusi atau organisasi adalah negara kita, sehingga di luar ini kita sebut data eksternal dan di dalam ini adalah data internal. Contoh juga ini, misalnya statistik ABK nelayan, anak buah kapal nelayan ya. Indonesia itu ada sekitar 8 ribuan, paling besar ABK-nya. Malah 70% dari ABK kita itu bekerja di kapal-kapal Taiwan. Ya, jadi yang menjadi internal karena kepentingan kita adalah dengan Indonesia, maka internalnya di Indonesia, eksternalnya itu ada di negara lain. Selanjutnya, apa hubungannya kalau tadi kita sudah belajar tentang klasifikasi data berdasarkan sumber, berdasarkan jenis, berdasarkan waktu, berdasarkan kelembagaan. Itu apa hubungannya, apa pentingnya dalam penelitian? Ya, ini saya ingin menggambarkan pertama hubungannya dengan variabel dulu, variabel penelitian. Kita tatap muka ke-9 sudah belajar tentang variabel penelitian. Ini hanya mengulang supaya jangan sampai lupa. Adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian dan memiliki variasi nilai. Dan nilai ini harus dapat diukur. Kalau tidak dapat diukur, bukan variabel penelitian. Variabel berdasarkan data, variabel penelitian berdasarkan data itu ada dua. Variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya itu berupa data nominal dan data ordinal. Sedangkan variabel kuantitatif itu adalah data interval, rasio, diskrit, dan data kontinu. Ini contoh misalnya ini adalah nomor sampling, ada beberapa kali kita sampling, 10 kali, kemudian ini adalah waktu samplingnya, hari yang sama, ini berat yang kita dapat, berat, kemudian ini adalah panjang. Maka waktu ini adalah nominal. Karena waktu ini nanti hanya merujuk ke kira-kira musim apa kita lakukan pengukuran. Kemudian waktu juga bisa ordinal jika kita gunakan untuk menentukan musim. Misalnya musim timur dengan musim barat. Mana ikannya lebih banyak? Saya tidak terlalu pasti. Ada tingkatannya. Tingkatannya dengan aktivitas penangkapan biasanya musim timur kalau tidak salah ya yang ikannya banyak, sementara musim barat tidak. Ini adalah data kontinu berdasarkan hasil pengukuran. Ini juga adalah data rasio. Jadi dari
dari satu tabel ini kita bisa mendapatkan data dalam beberapa bentuk. Nah, kalau kita tahu mana yang nominal, mana ordinal, mana kontinu, mana rasio, maka kita paham benar penelitian kita berada pada penelitian kualitatif atau kuantitatif atau kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Ini adalah contoh. Kalau ini jenis ikan kerapu, maka ini adalah nominal. Ya, ini adalah rasio. Ini nominal. Ini adalah Anda bisa lihat sendiri ya, harus lihat lagi. Ini juga adalah fasilitas pelabuhan. Ini adalah nominal. Kondisi ini adalah ordinal. Ini nominal, kondisi adalah ordinal. Bedanya bahwa ini tidak ada tingkatan. Pelabuhan perikanan pantai, dermaga pendaratan, tidak ada tingkatannya. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Sedangkan kondisi ini ada baik, rusak, baik, rusak. Artinya bahwa kondisi baik memiliki grade yang lebih daripada rusak. Jadi ini adalah nominal, ini adalah ordinal. Selanjutnya Anda pelajari sendiri. Nah, data dan teknik. Tadi kan kita lihat, tadi kita lihat tentang hubungan, jadi bahwa mau menggambarkan bahwa data ini berkaitan dengan variabel. Kalau variabel kita adalah variabel kualitatif, maka kemungkinan data kita adalah data nominal dan atau ordinal. Kalau variabel kita adalah variabel kuantitatif, maka kemungkinan data kita adalah interval, rasio, diskrit, dan atau kontinu. Nah, sekarang selanjutnya, tentu untuk mencapai tujuan itu variabel data harus dianalisis. Bagaimana kita menganalisis data kuantitatif dan data kualitatif? Inilah yang menjadi penting dari inti dari pembelajaran kita hari ini. Bahwa data memiliki hubungan yang sangat erat dengan teknik analisis untuk kita mencapai tujuan, untuk mencapai suatu membuat kesimpulan akhir dari penelitian kita. Kita lihat data kuantitatif, ya. Ada juga data kualitatif. Tolong diam. Ada data campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Ini contohnya, ya. Contohnya misalnya penelitian, judul, deskripsi hasil tangkapan jaring insang pada musim tangkapan yang berbeda. Nomor sampling ini hanya nominal untuk menyampaikan kepada kita bahwa jumlah sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sekian. Berarti ini adalah data kualitatif. Analisisnya kualitatif, tidak ada statistiknya. Musim tangkapan juga nominal. Kualitatif, analisisnya adalah kualitatif, no statistik. Kemudian apa? Analisisnya seperti apa? Ya, kita hanya melakukan analisis terhadap musim serta mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang berkaitan dengan musim. Nah, kesimpulan akhir daripada ini adalah gambaran detail tentang musim. Berikutnya adalah jenis ikan, itu nominal, kualitatif,
Analisisnya kualitatif, tidak ada statistiknya. Bagaimana analisisnya? Ya, kita melakukan analisis terhadap sesuai judul ya, habitat dan lain-lain yang terkait dengan musim. Gambaran kita akan mendapatkan kesimpulan akhir tentang gambaran umum jenis hasil tangkapan jaring insang. Yang berikut adalah jumlah hasil tangkapan dalam satuan ton. Ini adalah data kontinu, kuantitatif, data kuantitatif. Kalau data kuantitatif, analisisnya juga harus kuantitatif, menggunakan statistik deskriptif. Kuantitatif itu ada dua statistik yang bisa digunakan dalam analisis kuantitatif, deskriptif, dan inferensial. Nah, statistik deskriptif itu apa saja yang kita analisis ya? Kita lihat rata-rata, nilai minimum, paling kecil hasil tangkapannya berapa, maksimumnya berapa, standar deviasinya berapa. Kesimpulan akhirnya adalah rata-rata tangkapan dalam ton berapa persentasinya ya tangkapannya dalam ton. Jadi ini nanti adalah kesimpulan dari judul ini, tujuannya terjawab atau tidak kita lihat di akhir. Kita kaitkan antara hasil kuantitatif dan kualitatif. Contoh yang kedua, jadi ini adalah bentuk penelitian yang campuran. Ini juga campuran. Ya. Judul hubungan produksi perikanan tangkap dengan pendapatan rumah tangga nelayan. Berarti di sini ada dua variabel, produksi perikanan adalah variabel bebasnya dan pendapatan rumah tangga nelayan adalah variabel terikatnya. Artinya bahwa variabel ini bisa berubah-ubah, bisa kita ganti, dan ini sangat tergantung ketika kita merubah variabel bebasnya. Datanya adalah data kontinu, keduanya, maka dia adalah data kuantitatif. Kalau data kuantitatif, maka Anda lihat dari judulnya ini, hubungan, dia mencari hubungan antara produksi perikanan tangkap dengan pendapatan rumah tangga nelayan. Tentunya nelayan yang bergerak pada aktivitas perikanan tangkap. Maka untuk melihat hubungan, mencari hubungan itu, kita gunakan statistik inferensial. Dengan apa? Uji hubungan. Kita bisa mencari dengan nilai R atau chi-square atau produk momen dan lainnya. Ini nanti Anda pelajari di pengolahan data perikanan. Kesimpulannya nanti dari nilai uji hubungan ini kita lihat apakah hipotesis diterima atau tidak. Hipotesis apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Sudah pasti kalau kuantitatif harus ada hipotesis. Di sini ada juga data lain yaitu jumlah nelayan. Untuk menentukan total rumah tangga nelayan, ini hanya nominal, kuantitatif tidak statistik. Ini hanya mau menggambarkan bahwa data ini data kuantitatif diperoleh dari populasi nelayan. Dan sampling yang diambil ini representatif mewakili populasi nelayan. Intinya kesimpulannya ada di sini. Dengan demikian, informasi atau data dan proses analisis yang dilakukan akan menentukan apakah tujuan penelitian Anda tercapai atau tidak tercapai. Ingat, kadang-kadang mahasiswa selalu berpikir kalau tujuannya tercapai dia gagal. Tidak demikian. Hasil penelitian itu akan menunjukkan kebenaran. Tujuan tercapai dan tidak tercapai. Tercapai
itu adalah hasil daripada kebenaran yang diproses berdasarkan metode ilmiah. Tidak tercapai pun itu adalah hasil kebenaran yang diproses melalui metode ilmiah. Perkuliahan kita untuk sesi data sampai di sini. Silahkan nanti Anda masing-masing dengan judul yang sudah Anda masukkan ke saya. Mohon maaf belum sempat saya lihat semua karena ada beberapa hasil UTS yang harus saya rampungkan. Saya berupaya untuk dalam minggu ini akan diselesaikan untuk menentukan siapa yang akan maju dengan judul itu sampai ke tahap proposal dan siapa yang harus memperbaiki atau mengulang judul dari tugas yang telah diberikan. Sekarang berdasarkan judul penelitian Anda, kan Anda bisa melihat tujuannya seperti apa, beranjak dari permasalahannya apa. Tolong Anda belajar untuk menentukan jenis data apa yang ada di dalam penelitian Anda dan bagaimana data itu diolah untuk mencapai suatu kesimpulan akhir dari penelitian. Demikian, sampai ketemu di perkuliahan berikut. Terima kasih. Don't forget social distancing.